Oke, selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Sobarip. Bismillahirrahmanirrahim. Di video tutorial ini saya ingin berbagi dengan teman-teman ya untuk bagaimana cara melakukan proses closing ya. Jadi skenarionya adalah skenario production order tidak bisa di close ya. Jadi dalam kasus ini seringkali terjadi order ya. Maksudnya order itu adalah production order atau proses order yang sudah dibuat oleh tim produksi. Kemudian biasanya pada akhirnya itu dilakukan proses closing ya. Closing atau proses status CLSD oleh tim accounting, dan itu dilakukan di akhir sekali dari semua proses kegiatan, baik itu kegiatan proses produksi maupun kegiatan warehouse dan accounting. Nah, kita ingin lihat ya, ini ada isu yang saya akan coba berbagi dengan teman-teman, karena saya yakin ini pun banyak kejadian di perusahaan-perusahaan yang menggunakan SAP manufacturing. Dia tidak bisa melakukan proses closing oleh tim accounting ya. Kita baca dulu bahwa production order yang related dengan quality inspection atau QM. Jadi production order ini yang memang kita pasangkan proses inspection ya. Jadi di material masternya itu memang inspection quality manajemennya diaktifkan ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana satu material diinspeksi, kemudian relasinya dengan production order. Karena proses releasing quality terjadi secara abnormal ya. Jadi ada proses yang memang di luar SOP-nya QC dan produksi, sehingga terjadi cross gitu ya. Hal ini disebabkan karena biasanya sebabnya itu proses reverse ya. Proses reversing yang dilakukan dari produksi maupun dari QC ini tidak terjadi secara simultan ya. Ada ketimpangan sehingga menjadi tidak normal pada inspection plot, atau terjadi proses perbaikan backpassing atau auto-GR ya. Ini juga penyebab yang dilakukan kegiatan oleh kegiatan proses produksi yang dia menjalankan COGI ya. COGI itu adalah catat tikot yang diproduksi, di mana fungsi dari tikot COGI itu sendiri adalah untuk melakukan recovery ya, untuk perbaikan baik itu pada material staging, material-material yang diisu maupun material yang di-GR ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi proses yang katakanlah mati listrik begitu ya pada saat proses posting produksi, nah itu terjadi tidak normal ya, sehingga dia akan nyangkut dalam COGI, disebutnya COGI. Nanti ketika proses produksi melakukan proses run tikot COGI, akan terlihat tuh mana saja yang pending, kemudian di-select dan di-execute. Nah, inilah proses COGI itu juga menyebabkan tidak sinkronnya antara quality management dengan order ya. Jadi saya bisa identifikasi ya penyebab itu, menjadikan yang pertama inspection lot-nya jadi belum di UD ya, karena tadi proses reversing itu, sehingga inspection lot yang related dengan order itu menjadi UD code-nya menjadi kosong. Kemudian yang kedua adalah inspection lot-nya juga belum diproses good movement dari quality stock. Nah, ini bisa terjadi karena proses COGI itu ya. Jadi proses COGI atau juga karena proses MB1B juga bisa terjadi yang dipaksakan oleh tim warehouse untuk mensuplai ya, untuk segera barang itu keluar, namun dia melakukan proses di bypass sehingga
posisinya nanti di good movement yang ada di post di UD itu dia seolah-olah masih ada yang belum diposting ya. Nanti kita akan tunjukkan seolah dia masih ada yang belum diposting, sehingga itu menyebabkan menggantung di proses closing order ya. Oke, yang ketiga adalah inspection load-nya tidak ada task list ya. Tentu saja penyebab dari yang tadi juga membuat impact dari task list load-nya juga tidak terisi ya. Jadi kosong semua, baik itu pada UD code maupun task list ya. Jadi itu isu yang terjadi. Nah, kita bagaimana cara normalisasi ya, bagaimana cara melakukan proses perbaikannya untuk inspection yang impact terhadap order tersebut. Pertama adalah kita bisa menggunakan QA33. Di sini ada Cheng QA33, kemudian ada icon Cheng ya, sehingga nanti semua tab-tab itu akan memfungsikan Cheng ya dengan tanda pensil, kemudian Cheng ya. Nah, Cheng kita bisa lakukan pada usage detection ya, pada tab UD ya. Kemudian juga Cheng bisa dilakukan pada RR ya, result recording. Nah, di sini kita bisa lakukan proses perbaikan. Atau kita juga bisa melakukan proses perbaikan dengan menggunakan QA02 ya. Tentu saja QA02 adalah per inspection load. Namun ada yang perlu diperhatikan di sini. Jika Anda melakukan proses QA2 adalah mutlak ya, bahwa lotnya itu belum di UD code, artinya kondisi UD-nya itu dalam keadaan blank ya, belum diproses UD. Maka Anda bisa perbaiki QA02. Pada saat Anda melakukan proses QA02, nanti ada tab namanya adalah correction aktual. Nah, di situ Anda bisa melakukan koreksi pada quantity. Nah, juga termasuk Anda bisa menolkan ya. Kenapa saya mengatakan bisa menolkan? Karena isunya juga terjadi setelah sekian lama ya. Artinya katakanlah tahun yang lalu terjadi ya. Tahun yang lalu terjadi, kemudian sesungguhnya stoknya sudah berjalan karena stoknya sudah nempel di SO, di sales order, dan sales ordernya pun sudah dibayar bahkan gitu. Nah, ini perlu kita melakukan proses normalisasi inspection dengan cara mengenolkan ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mengenolkan, maka prosesnya akan defisit terus. Padahal memang defisit karena stok memang sudah berjalan di SO ya. Jadi nggak mungkin kita supply lagi. Kemudian jika sudah terlanjur UD ya, oh ya ini ya, jika sudah terlanjur UD posisi stok gantung, maka oke, sekarang kebalikannya. Jika UD ya, jika sudah di UD code ya, kemudian stoknya masih menggantung kan, masih defisit, maka solusinya inspection load tersebut di cancel ya. Mau nggak mau kita nggak pakai ya, dengan tujuan ordernya bisa di close di CLSD. Oke ya, kira-kira begitu skenarionya. Saya akan langsung presentasikan ya, jadi ke teman-teman, karena ini banyak terjadi di yang pengguna SAP. Jadi setelah saya mencari-cari di internet, maka saya bisa memberikan guide ya. Mudah-mudahan ini pun menjadikan guide ke teman-teman yang memang terjadi kondisinya isu-isu seperti yang 1, 2, dan 3 ini ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke SAP IDES ya, teman-teman yang ingin mempunyai SAP IDES. Nah, ini saya sarankan teman-teman juga mempunyai SAP IDES. Kenapa? Karena dari SAP IDES yang kita miliki ya di rumah, di laptop teman-teman, kita bisa melakukan simulasi skenario yang mirip-mirip ya, yang ada di isu-isu di customer gitu ya, atau isu di project ya, sehingga teman-teman bisa mengarahkan, bisa mengguide orang-orang yang memang terjadi isu-isu di SAP ya. Seperti yang saya lakukan di sini, saya kerjakan di
rumah bagaimana cara problem solving dari isu tersebut ya. Oke, saya sudah buat di sini ada order ya, nomor ordernya ini. Oke, kita lihat ya, CO03, boleh CO01 atau CO03. Tujuan saya ada untuk melihat order. Nah, ini sudah dibuat oleh tim produksi. Statusnya adalah rel PCNF DLV ya. Jadi sudah delivery ya. Sudah delivery, itu sudah siap dikirim barangnya. Oke, kita lihat lagi di assignment, Nah, di sini ada inspection lot 3 ya. Teman-teman perhatikan di sini. Artinya bahwa order ini berelasi dengan QM modul ya. Di sini saya copy dulu lotnya. Nah, seperti itu ya. Lalu sebelum proses produksi melanjutkan, ini dari pertama kan dari rel ya, dari rilis, kemudian nanti dia konfirmasi, kemudian delivery. Nah, setelah delivery itu dia tidak bisa langsung serta-merta mengeluarkan hasilnya ke bagian pengiriman ya. Kita lihat di sini ordernya 5. Kalau kita cek stok ya. Nah, ini kita cek dulu ya. Oke, kita cek stok. Nah, ini ada 5 ya. Ini masih di quality. Ini dengan batch-nya yang 445. Teman-teman bisa lihat di sini. Good receipt. Nah, di sini ada batch-nya ya, 445. Oke, betul. Itu dia masih di posisi quality ya, di quality inspection. Jadi belum bisa dijual gitu ya. Oke. Nah, setelah itu QC melakukan proses releasing ya, releasing dari quality ke unrestricted use. Caranya seperti apa? Saya buka screen baru via 32. Nah, ini kemudian saya masukkan materialnya. Nah, Anda sini saya lebarkan lotnya. Lotnya adalah pertama tadi yang saya sebut adalah 3 ya. Ini yang 1950. Oke. Yang ini ada tanda kuning 2, tapi saya menggunakan yang ini 1950. Kenapa lotnya 3 ya? Di video tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa material ini berjalan dalam 2 inspection lot ya. Yang pertama adalah 3 itu adalah proses inspection lot pada proses ya, pada routing. Nanti yang kedua saya juga aktifkan material ini di inspection lot 4 ya. Kepala 4 itu pada saat proses GR ya. Pada saat proses GR dia menghasilkan lot baru ya. Lotnya yang mana nanti saya akan tunjukkan ya. Ini yang 3 dulu yang kelihatan tadi di order ya, yang order ini. Caranya rilis adalah ini, Anda perhatikan di sini statusnya adalah rel ya. Jadi tidak boleh CRTD. Kalau CRTD berarti ada masalah di master ya, atau masalah di inspection lot sebelum proses ke sini gitu ya. Ada masalah di MIC, di master data lah begitu ya. Usahakan sampai rel dulu, oke? Nah, ini udah saya highlight. Kemudian Anda perhatikan di sini ceng dia tandanya ini pinsel semua ya. Tanda pinsel semua. Yang pertama saya lakukan proses result ya. Urutannya seperti itu. Nah, result recording itu ada di posisi sini ya, di fase 20. Di mana fase 20 ini yang mix 03 saya menggunakan QM quality management ya. Saya ambil yang ini, klik. Kemudian partial quantity nomor, ya, misalnya inspection yang pertama, oke.
Nah, di result ya ini bebas ya, tapi di sini ada spek batasnya ya. Batasnya 1 sampai batas terendah 1, batas paling tinggi 10 ya. Misalnya saya ambil 5 lah ya, sesuaikan aja misalnya. Kemudian kita accept ini, oke. Nah, tanda seperti ini. Anda bisa lakukan force seperti ini, highlight, kemudian force artinya sudah lengkap. Kemudian saya coba save. Yes. Oke. Nah, ini sekarang kita refresh ya. Dari rel KLC kita refresh, statusnya berubah jadi INSPE-REC ya. Inspection artinya inspection record. REC itu result record ya. Kita lihat aja kalau mau tahu itu statusnya apa. Anda buka di sini inspection log. Nah, ini dia INSPE-REC ya. Itu artinya REC itu adalah ini result confirmed, kemudian tadi apa INSPE ya, ini ya, inspection active. Oke, baik, sudah. Kemudian kita UD. Nah, ini prosesnya ya. Jadi urutannya seperti itu. Oke. Nah, di UD ini Anda lakukan proses UD code dan inspection point ini tidak dilakukan. Tadi kita sudah jalankan ya di inspection point 1 ya. Jadi ini hasilnya ya. Di RR tadi result recording. Nah, berikutnya kita jalankan UD. Perlu Anda ketahui bahwa kepala 3 ini, jadi inspection load di routing itu tidak perlu melakukan proses good movement ya. Nanti coba Anda teman-teman lihat bedanya antara inspection 3 dan 4. Oke, yang berikutnya saya UD dulu, yang ini saya accept aja ya. Oke, kemudian enter. Nah, ini masuk, kemudian saya save. Selesai. Anda perhatikan yang 1950 saya refresh. Nah, sudah hilang ya, artinya sudah hijau, sudah rilis gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita coba rilis yang 4 ya. Kita belum tahu lot mana sebenarnya yang bergandengan dengan order. Sebenarnya teman-teman bisa lihat dari sini ya. Kita bisa melihat di sini, kita bisa mencari order ya. Saya misalnya cari atau di short aja gitu ya. Sini di atas kita lihat order. Order. Nah, ini ya. Biar saya simpan misalnya di bawah ya. Di sini. Itu kemudian oke. Nah, di sini ada order ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada order. Untuk melihat relasi antara order dan lot. Nah, karena kita ordernya tadi adalah 161.21.000.161 di sini belum terjadi ya, belum ada lot. Bagaimana caranya? Kita buat dulu Migo ya, Migo JR/O Migo. Oke, good receive order, kemudian masukkan ordernya. Oh sorry, ini 161 udah belum ya? Kenapa tidak mau? Bentar. Oh ini udah, sorry ini udah di JR ya. Jadi saya batal. Dia nggak mau. Nah, ini udah di JR, artinya udah di JR. Statusnya sama ya. Kalau mau kita rilis di sini statusnya adalah rel kalse SPR key. Artinya apa? Anda highlight aja, kita lihat di arti dari statusnya. Nah, ini ya, SPR key itu artinya adalah quantity posting required ya. Jadi dia selain nanti di UD, dia minta juga minta stok
stoknya untuk dipindahkan ya. Yang pertama adalah saya result dulu. Oke, ini misalnya 5. Ini untuk finish good-nya ya. Kalau tadi buat routing, ini buat finish good. Oke, saya save. Anda bisa langsung atau Anda highlight force bebas ya. Saya langsung aja boleh. Kemudian kita refresh dulu, statusnya menjadi gini ya, INSP RREC SPRQ. Oke, kalau Anda penasaran lihat dulu aja statusnya RREC SPRQ. RREC SPRQ adalah result confirmed, SPRQ adalah quantity posting required. Ini yang diminta adalah SPRQ ya, stoknya belum pindah. Oke, result udah, kemudian UD. Nah, saya akan tunjukkan di sini poin-poin yang saya sebutkan di sini adalah kejadian bagaimana menanggulangi yang begini kondisinya, UD code-nya kosong. Kalau ini kebetulan kita bisa pindahkan ya, pindahkan dalam pengertian ini normal. Kalau normal kan Anda bisa masukkan UD code ya, kemudian inspection load-nya Anda masukkan misalnya 5, itu normal. Normalnya seperti itu, tapi saya akan melakukan proses abnormal. Katakanlah ini sudah berlalu lama, tahun 2019 misalnya ya, kita ingin perbaiki karena yang 5 ini udah defisit gitu ya. Nah, Anda bisa dua cara yang tadi yang saya sebutkan. Saya coba yang cara mudah dulu, saya copy ini /n QA02. Anda masukkan lotnya. Nah, seperti ini ya, perhatikan di sini ada 5. Sesungguhnya stoknya sih udah nggak ada, udah defisit. Kita akan susah melakukan proses posting karena stoknya defisit ya. Ingat, ini kejadian yang tahun lalu, kita mau memperbaiki ya, mau normalisasi. Nah, di sini ada current actual quantity. Anda tik yang ini, oke. Nah, dia akan masuk ke posisi ini. Bentar ya, saya screenshot dulu ya. Ini saya screenshot dulu. Dan saya simpan di sini. Oke. Kemudian current kemudian saya tik. Nah, dia akan muncul ini. Oke. Kemudian Anda nolkan ya. Enter. Oke, ini ada pesan seperti ini. Saya nolkan, saya copy. Ya. Oke, kemudian oke, kemudian kita save dulu ya. Kita save. Oke, saya enter kembali. Sorry, jangan dari sini deh. Atau ini nggak usah ya, jangan dari sini. Kita lihat ini ada nggak? Oh, nggak ada. Kita lihat dari /o QA32 ya. Tadi yang nomornya lotnya adalah ordernya nggak ada ya. Kita buka dulu sebentar. Ini saya copy ke bawah. 161 ya, yang ini betul. Oke. Kemudian kita lihat dulu ke UD ya. UD kita lihat yang inspection lotnya. Nah, ini jadi kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat di sini
Sekarang SAP bisa menerima kondisi stok yang memang nol, boleh ya, karena tadi defisit tadi ya. Oke, kemudian kita lihat UD code-nya masih kosong. Dari sini Anda bisa pasangkan UD-nya ya. Oke, saya coba masukkan UD-nya seperti itu, kemudian save ya. Oke, udah save. Kita lihat di refresh, ini statusnya sekarang sudah rilis ya. Oke, kita lihat di ordernya ya. Kita lihat di order sih tidak apa-apa. Kita masuk ke proses ini /n KO88 proses settlement. Ya, 161 betul ya, di bulan 4. Oke, ini ya saya lepas. Oke. Oh, ini belum teko, sorry. Kita ulang. Ini saya tutup tuh. /n/CO02. Ini di teko dulu, function technical complete. Yes. Save. Oke ya, kemudian ini kita ulang. Oke, ini udah oke semua. Kemudian kita coba proses berikutnya adalah close ya. Jadi walaupun stoknya 0, SAP order bisa kita close function. Di sini close ya, kita coba close. Oh, masih gantung ya. Bentar, ini ada order, ini partial confirmed, ini ada order not zero, balance not zero, masih belum selesai ya. Ini terlihat kita tidak bisa melakukan proses posting karena ada yang order ini partial confirmed ya. Berarti belum selesai, kita selesaikan lagi. /n CO11 bentar, QA32 kita cek dulu. Tadi kuantitinya adalah /n CO02 5 ya, 5. Oh, bentar, CO11N CO11N yang 30 20. Tadi 10, tadi 20, 10, 30 ya, 20 belum ya. Kita cek ini yield. Oke, kita save. Oke, kita coba lagi closing CO02. Ini sekarang balance-nya not zero ya. Kita sebentar, ini ada varian. Oke,
kita lanjutkan. Kenapa tadi kita tidak bisa melakukan proses closing pada order, karena kita melakukannya secara parsial ya. Jadi 5 tidak 5 utuh, tapi masih ada baru 3 ya. Nah ya, ini ada 2 sisanya, kita okekan dulu. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah kita posting, berarti akan muncul lagi di Kia 32. Ya, 24 sekarang ya, yang ini ya, tapi nggak apa-apa lah, kita keluarin lagi ordernya, yakin. Ya, 161 ya. Kemudian saya coba lagi result lagi 2. Oke, 2. Kemudian save. Kemudian ini bisa refresh dulu atau langsung bisa. Kemudian UD. Nah, ininya saya mau menolkan 2 ini tidak bisa dilakukan di sini. Jadi Anda harus masuk dulu ke sini ya, ke Kia 02. Oke, nah di sini correct actual quantity saya nolkan. Yes. Kemudian save ya. Oke, kita cek lagi Kia 32. Yang ini 2, kemudian UD kita cek di sini. Nah, seperti ini ya. No. Kita defisit, nggak ada masalah defisit, jadi kita channelkan. Tinggal Anda UD di sini ya. Saya UD kan. Enter. Kemudian kita posting. Oke. Nah, terakhir kita coba lagi, kita close ordernya atau kita jalankan lagi. Baik, 161. Oh, dia kembali 0 ya. Refresh. Oke, kita coba ulangi ya. Kita ulangi. Saya sampaikan dulu. Misalnya saya ingin membuat ini ya, roti. Oke. Kemudian 9 gitu ya, misalnya ini ya, saya kerendet. Kemudian save. Ini nomornya adalah 21163. Oke, ketik dulu. Sini 9, kemudian kita rilis, save ya. Nah, ini relatif cepat ya, Anda bisa lihat. Copy CO11N. Nah, ini konfirmasi semua, kita konfirmasi. Ada caranya sebenarnya sih ya, untuk konfirmasi secara mewakili P1 fase, mewakili semuanya pakai menggunakan milestone ya, tapi saya coba ini satu persatu aja. Good movement, oh sorry, kok good movement, back no, oh sorry, kita ulang ya. CO11N yang nomor 10 dulu. Oke, langsung saya save aja. Kita coba lagi. Ini saya terpaksa harus keluar dulu karena memori saya sedikit ya, jadi suka rantai abab error. Ini saya coba yang fase 20.
kemudian saya save. Oke, saya coba langsung di sini ya, bisa nggak? Yang fase 30 dan save. Oke, ya udah konfirmasi. Kemudian terakhir saya coba Migo ya. Teman-teman, relatif cepat kalau SAP yang ada di saya, semakin semakin lama dipakai semakin stabil ya, semakin cepat dia. Oke, ini udah, kemudian saya post. Oke, nah kita lihat sekarang QC-nya ya. Jadi di proses produksi, saya ulangi dulu. Produksi sudah melakukan proses secara lengkap ya, dan itu dampaknya nanti bisa lihat di QC ya, di QA32. Nah, ini yang kepala 3 ya, yang tanggal 24 tapi rilisnya tanggal 25 ya. Oke, tanggal 25 ini 9 tadi angkanya kan, cloudnya adalah 9. Ini langsung kita result. Oke, yang ini misalnya 5 gitu ya, kemudian saya save. Oke. Kalau kita refresh dulu, dia berubah status, kemudian saya UD. Oke, ini inspection point tadi kita udah lakukan, kemudian save. Kita lihat nih udah hilang ya. Nah, berikutnya adalah yang lot yang 4 ya. Kita lihat dulu ordernya yang mana. Di sini di display, di hidden Anda bisa keluarkan yang order agar kita tahu pasti rilisnya yang order mana ya. Ini. Nah, ordernya adalah yang 163 ya. Kita punya order yang 163 betul. Dan coba result. Misalnya kemudian save. Ini juga kita refresh, dia statusnya berubah. Oke. Nah, di sini jika terjadi masalah ya, maka saran dari kita adalah melakukan proses cancellation dari lot ya. Coba kita lihat dulu yang order 163 ya, kita keluar dulu bentar. Yang 163 ini prosesnya real, kita teko dulu ya, teko kemudian save. Oke, ini saya copy dulu, kemudian proses settlement. Kita ingin lihat kalau di close apakah ada error. Oke, bulan 4 betul, kita ini kemudian execute. Oke, kemudian kita coba buka lagi CO02. Oke, kita coba close function, close ya. Nah, ini ada pesan error bahwa order ini masih belum selesai di inspection ya. Oke, nanti pesannya seperti ini. Nah, saya ingin membatalkan saja ya, karena tadi skenarionya sudah berlalu lama ya, tahun 2019 misalnya ya, jadi kita nggak usah pakai inspectionnya ya. QA32, kembali ke QA32. Nah, ordernya nggak kelihatan lagi. Ini sebenarnya Anda bisa pasang di varian ya, kalau Anda mau tidak begini, tidak melulu masukkan order, Anda bisa pasang di varian. Ini ya 163 ya. Nah, kondisinya seperti ini, sudah di result, tapi saya mau batalkan saja ya. Mau batalkan misalnya dengan cara ya Anda bisa ngisi full di sini, atau ini biarkan aja lah ya.
biarkan. Kemudian nanti Anda masuk ke function. Di sini ada function, sorry, ini record UD function. Oh, tutup ya, bentar. Ini ceng statusnya function. Jadi Anda harus masukin dulu statusnya ya. Saya misalnya masukkan status UD, oke. Tapi inspection loadnya ini kan belum dipindahin ya. Kita save dulu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Inspection loadnya kita lihat, refresh. Oh, udah keluar dari sana ya, udah keluar dari QA32. Kita ulangi ya, saya panggil QA33. Kemudian tadi order yang paling bawah itu ordernya nggak ada lagi, kita keluarkan dulu. Ya, kita lihat ordernya 163 ya, 163 yang ini ya. Ini kan sudah UD komplit ya, tapi stoknya belum kita pindahin. Nah, kita akan batalkan aja ya. Anda tandain seperti ini. Ini posisi display. Kemudian kita cek, kita coba ke UD, cari di function. Nah ya, ketemu ya. Jadi di sini usage decision function cancel load ya, seperti itu. Continue, kemudian save ya, save aja. Kita refresh, dia posisinya sudah LTCA, sudah cancel ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba tutup ordernya /n CO02. Nah, ini ordernya ya, sudah begini. Kemudian kita coba tutup, close. Nah, ini udah hilang ya pesannya karena lotnya udah kita buang. Yes, save. Oh, tadi udah settlement ya. Coba kita lihat ya, sekarang sudah close ya. Jadi begitu caranya, semua di cancel aja kalau memang terjadi permasalahan di plot ya, tidak ada cara lain gitu ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman ya. Jadi nanti saya akan upload kondisi ini ya. Jadi bagaimana caranya mengclose ya order yang lama karena impact dari QC ya. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum.